Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Sesi ini akan menceritakan seberapa penting komunitas Cina di Kerajaan Banten dan di Batavia. Dari awal orang Cina merupakan bagian penting penduduk. Belanda berusaha merayu semua saudagar Cina di Banten untuk pindah ke Batavia. Tapi usaha ini ditentang keras oleh Sultan Banten yang mengerti bahwa kalau orang Cina pergi, perniagaan di Banten akan lenyap. Pada tahun pertama keberadaan Batavia, pemukim Cina sudah berjumlah 800 dan 10 tahun kemudian jumlah mereka meningkat jadi 2000. Mereka bermata pencaharian pedagang dan mengunjungi pelabuhan dan pulau-pulau kecil di kepulauan Indonesia yang tidak terlalu penting untuk dikunjungi kapal-kapal company. Mereka adalah nelayan dan tukang jahit, tukang batu, dan tukang kayu. Jadi tidak berlebihan mengatakan bahwa Batavia tidak mungkin berdiri tanpa orang Cina. Kebiasaan buruk utama mereka ialah perjudian. Mereka tenggelam dalam judi begitu dalam, sehingga pemerintah memutuskan menyediakan satu jalan untuk rumah-rumah judi mereka dan menutup jalan ini dari semua orang Eropa pada waktu malam, serta mencegah perselisihan dan akibatnya yang mungkin terjadi. Seperti semua permukiman baru, Batavia adalah kota laki-laki. Sedikit saja orang Cina yang bermigrasi dengan istri mereka. Mereka mengawini perempuan penduduk asli atau membeli budak perempuan, tapi mereka berusaha keras mendidik putra-putra mereka sebagai orang Cina. Dengan begitu, mereka tetap khas secara budaya, berbeda dari sebagian besar penduduk lokal. Untuk membuat pelabuhan Batavia menarik bagi pedagang asing, para direktur di Amsterdam memberikan perintah khusus bahwa semua saudagar Cina dan Asia lain yang kapalnya mungkin membuang sauh di dermaga Batavia harus diperlakukan dengan sopan dan hormat. Namun, begitu orang Cina berdiam di Batavia, mereka berada di bawah pengaturan company. Dengan demikian mereka harus menaati hukum Belanda. Ketidakpraktisan sistem ini segera menjadi nyata. Dan setelah beberapa tahun pemerintahan Batavia memutuskan bahwa perkara yang kurang penting serta urusan warisan yang rumit harus diurus oleh seorang kapten tanda kutip orang Cina yang ditunjuk oleh gubernur jenderal. Ketika penduduk Batavia semakin bertambah, kebiasaan Portugis mengelompokkan penduduk di seksi-seksi terpisah menurut kebangsaan diperkenalkan. Dan pada akhirnya setiap kelompok nasional itu diorganisasikan di bawah pemimpin mereka sendiri, berikut yurisdiksi terbatas atas penduduk bawahannya. Diskriminasi terhadap orang Asia ansih tidak dikenal. Setelah beberapa dekade, banyak ras dan bangsa tinggal di Batavia. Belanda, Jepang, Cina, Pampangger dari Luzon, dan Mardiker tanda kutip dari Malabar, Coromandel, Arakan, dan Benggala. Dan perkawinan antara pria Belanda dan perempuan Indonesia
biasa terjadi. Kalau dibaptiskan, anggota-anggota dari keluarga Indonesia dan keluarga Belanda campuran punya hak yang persis sama dengan orang Belanda. Satu-satunya pembatasan atas mereka ialah bahwa company mencegah sedapat mungkin emigrasi orang non-Belanda ke Belanda. Tapi menurut gagasan yang dominan waktu itu, ada diskriminasi tajam terhadap semua orang non-Kristen yang sayangnya terdiri atas mayoritas penduduk Batavia. Hukum dengan tegas melarang pelaksanaan atau pengajaran agama apapun di depan umum atau secara rahasia, kecuali gereja reformasi Belanda. Ordinansi itu diulang terus-menerus dan pendeta-pendeta gereja reformasi menuntut penerapannya. Tapi orang Cina dan Muslim dalam praktik menikmati kebebasan beragama. Kalau tidak di dalam, paling tidak langsung di luar tembok kota. Sia-sia saja para pendeta itu memprotes, karena pemerintah menanggapinya dengan meminta mereka menunjukkan lebih banyak semangat dalam usaha mengkristenkan orang Indonesia dan lebih sedikit kehebohan dalam menyalahkan pejabat company untuk moral buruk mereka. Ketika konsistori Batavia menunjukkan kepada Gubernur Jenderal Mike Schuiker bahwa hukum Musa melarang toleransi atas agama non-Kristen, dia cuma menjawab, hukum Republik Yahudi kuno tidak punya kekuatan di dalam wilayah VOC. Batavia bukan hanya berfungsi sebagai kantor pusat pemerintahan bagi company. Ia juga menjadi gudang utama barang dagangan. Garnisun Batavia berfungsi sebagai cadangan strategis sentral, tanda kutip, untuk kekuatan militer company. Biasanya ada 1.200 orang, tapi dapat diperkuat oleh orang-orang dari awak kapal dan pengawal penduduk Batavia. Sesuai dengan adat Belanda, semua penduduk bebas Batavia terorganisasi dalam pengawal kota yang dibagi ke dalam kompi menurut bangsa-bangsa. Salah satu kompi Belanda disebut kompi penis karena terdiri atas orang-orang yang memakai pena, para juru tulis company. Setelah tahun 1630, orang Belanda tidak lagi menganggap serius tugas militer ini. Tapi kompi-kompi dari kelompok rasial lain banyak kali bertempur melawan musuh ketika periode perang-perang besar di Jawa berlangsung. Pada tahun-tahun ketika Batavia memakai segala cara diplomatik yang dimilikinya untuk memulihkan perdamaian dengan Mataram. Ia memperluas pemerintahannya dan monopoli dagangnya atas sebagian besar pantai selatan Asia, sambil memantapkan hubungan dagang reguler dengan berbagai negeri Asia. Setelah kematian Kun, wilayah Asia ini dipimpin berturut-turut oleh Gubernur Jenderal Jacques Speks dan Hendrik Brouwer. Pada tahun 1636, Anthony van Diemen ditunjuk menduduki posisi tinggi ini, dan di bawah kepemimpinannya, company mencapai perluasan terbesar. Perang dengan Portugis terus berlangsung tanpa henti sampai tahun 1640, ketika Portugis bangkit menentang dominasi Spanyol. Republik Belanda dan Portugal kini punya musuh bersama. Tapi baik VOC maupun Kompeni Hindia Barat Belanda tidak mau berhenti mengepung wilayah Portugis di luar negerinya. Perjanjian damai 10 tahun dirundingkan pada tahun
1641. Tapi sebelum berita itu bisa mencapai pemerintah di Batavia, Malaka, benteng terkuat Portugis di Asia Tenggara, telah jatuh. Selama bertahun-tahun, keadaan di benteng itu mengenaskan. Aceh tetap menjadi musuh yang tak terangkul. Negara-negara Melayu yang lebih kecil takut kepada Aceh dan kekuatan Laut Company, tidak berani mendukung Portugis. Blokade Selat Malaka oleh Belanda menyebabkan kekurangan pangan di kota. Walaupun begitu, ketika Van Diemen akhirnya memutuskan untuk menyerbu, pertahanan begitu gigih sehingga dia perlu 5 bulan untuk mengalahkannya. Pada Januari tahun 1641, benteng Malaka jatuh. Begitu takluk, kota itu segera kehilangan arti pentingnya. Banyak keluarga Portugis pindah ke Batavia. Di situ bahasa mereka terus dipakai selama lebih dari seabad. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.